kembali lagi bersama saya, Claudia Liaventi Umaroh. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai ASN yang kedua, yaitu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Ada juga nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada Pancasila. Nah, ini nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN terdapat pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Nah, ada sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, yaitu sila pertama ya. Sekitar abad ketiga, masyarakat Indonesia mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India. Lalu sekitar abad ke-7 mendapat pengaruh agama Islam dari Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang dari Arab, India, dan juga Cina. Nah, yang ketiga, sekitar abad ke-16 mendapat pengaruh agama Kristen dari Eropa. Ada juga Agus Salim, seorang tokoh syarikat Islam, mengkritik gagasan nasionalisme gaya Eropa yang meminggirkan nilai-nilai ketuhanan dengan mengagungkan keduniaan. Sementara Soekarno memandang nilai-nilai ketuhanan merupakan pembeda antara nasionalisme gaya Eropa dengan nasionalisme Indonesia. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia dan juga Tuhan. Lalu, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada sila kedua, yaitu berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepas diri dari komitmen kemanusiaan. Ini karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi oleh kehidupan global. Sejarah interaksi nenek moyang kita dengan berbagai bangsa dan peradaban dunia memberi andil dalam menumbuhkan nilai-nilai kekeluargaan antar bangsa yang disebut dengan peri kemanusiaan. Nah, ada implementasinya, nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai jati diri bangsa, bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Outputnya yaitu berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, dan outcome-nya yaitu bersikap toleran, tidak zolim, sopan santun, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Lalu ada sila ketiga. Di sila ketiga ini, diharapkan kita mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, serta mengembangkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan mengembangkan rasa kebangsaan dan kebanggaan bertanah air Indonesia. Nah, selanjutnya ada memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, lanjut, ini adalah sila keempat. Sila keempat yaitu sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang berdemokratis. Nah, pokok hasil yang ingin dicapainya yaitu tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat merugikan untuk orang ataupun kelompok lain. Sedangkan outcome-nya yaitu mau mendengar pendapat orang lain, siap menang, tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main, mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan juga tidak anarkis. Nah, ini adalah sila kelima. Sila kelima yaitu ASN dalam menjalankan tugasnya diharapkan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan karena adil ya. Hasilnya output
output, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok ataupun golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, dengan sama dijinjing dan bersama dipikul. Sedangkan outcome-nya tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan juga suka menabung atau investasi ya. Nah, lalu ada peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang pertama, perwujudan relasi yang adil semua sistem ke masyarakat. Lalu, proses fasilitasi akses atas informasi layanan dan sumber daya yang diperlukan, serta dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi setiap orang. Nah, ini ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10, Nomor 5, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Nah, menurut Jaspers, dalam Lukman tahun 1998 mengemukakan dimensi kualitas pelayanan yang meliputi ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, dan atribut mendukung pelayanan lainnya. Nah, sedangkan ASN sebagai pelayan publik, yaitu tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik. Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang, jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita sebagai pemerekat dan pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia demi menjaga keutuhan NKRI. Nah, ini yang terakhir yaitu refleksi nilai-nilai atau internalisasi testimoni saya sebagai tenaga kesehatan. Berdasarkan sila pertama, dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang beragama lain, tetap memberikan pelayanan sepenuh hati, mempersilahkan pasien jika ingin berdoa sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Jadi jangan dilarang-larang, ya. Nah, pada sila kedua ini kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan rasa kemanusiaan. Contohnya, jika saya sebagai bidan, kita memberikan obat bius ketika melakukan hekting atau penjahitan, ya, yang dilakukan pada ibu bersalin. Gitu. Lalu yang sila ketiga, kita bekerja sama dalam artian saling kolaborasi antar tenaga medis untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien. Nah, ini persatuan ya. Lalu yang keempat, ini selalu memberikan pasien pilihan terhadap pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan, serta menjelaskan prosedur tindakan. Jadi ini ada musyawarah, lalu mufakat di situ ya. Nah, selanjutnya yang terakhir berdasarkan sila kelima, yaitu senantiasa berperilaku adil kepada setiap pasien tanpa melihat latar belakang, ras, suku, dan juga agama. Oke, saya kira sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.